it's a movie. Red carpet, the lights going through me. Anytime I arrive, it's the new me. Real diamonds on my neck, there's groupies. Flashing lights, all these things come to me. Dressed in pride, all my rings got weight to it. You feel that? You feel that? Gila, ternyata kenceng banget guys. Wow, rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, aku Ahmad Tito. Ya, kembali lagi di video saat ini. Alhamdulillah, syukur banget aku bisa bikin video ini lagi. Dan mungkin teman-teman bisa lihat sekarang banyak banget noise di depan rumah karena jalan utama diblokade. Jadi banyak banget pengendara masuk di gang depan rumah. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara sepeda motor yang bocor. Jadi di video kali ini gue bakal share mengenai tentang hunting pasar. Nah, hunting pasar ini adalah salah satu awal aku belajar di bidang fotografi dan videografi. Karena hunting pasar ini adalah salah satu cara untuk mengasah bagaimana caranya fotografer atau videografer ya itu berkomunikasi sesama orang. Jadi di video kali ini gue bakal share mengenai tentang keseruan hunting pasar di pagi hari ini. Akhirnya aku seneng banget bisa hunting pasar. Udah lama banget gak hunting. Ada kereta, let's go kita tim Cak Novel. Dan biasanya aku setiap tahun itu ada tradisi hunting pasar. Nah, mungkin orang-orang banyak yang nanya nih ya, kenapa bang kok hunting pasar? Kenapa kok pilih pasar bang? Karena menurutku pasar ini adalah salah satu cara atau media untuk mengasah soft skill kita sebagai seorang fotografer atau videografer, mengasah komunikasi, ngelatih mental. Jadi agar mental kalian itu lebih berani kalau misal mau menangkap momen. Karena di hunting pasar ini banyak banget aspek-aspek yang kita dapatkan. Dari kita berani atau peka mengambil momen, terus yang kedua adalah peka terhadap cahaya, terus yang ketiga adalah peka terhadap pengaturan kamera. Di pasar ini kan momennya cepet banget kan, ada orang lewat, ada orang jualan, jadi kita mau gak mau tuh harus cepet oprek kamera dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah hunting pasar itu. Terkadang banyak yang nanya nih soal hunting pasar, gimana sih bang caranya biar dapat momen yang bagus, biar dapat momen yang bener-bener keren, kece, dan bener-bener mereka itu nggak sungkan sama kita sebagai seorang fotografer. Itu menurutku adalah tergantung karakter dari pasar itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hunting pasar, teman-teman harus tahu terlebih dahulu pasar yang kalian mau hunting itu seperti apa, orangnya, karakternya kayak gimana. Terus hal itulah yang membuat teman-teman bisa dapat bekal kalau misal mau hunting pasar, karena kalian akan mudah banget buat beradaptasi sama mereka. Kalau aku biasanya hunting pasar itu karakter orangnya itu orang Jawa. Jadi orang Jawa itu kan ibaratnya kalau misal ketemu sama kamera itu malah suka, malah dia pengen difoto, malah dia pengen di video. Jadi sebelum aku interaksi, mereka malah menawarkan interaksi terlebih dahulu. Misal contohnya, monggo pak. Tergantung dari karakter dari pasar kalian gitu. Nah, itu adalah salah satu teknik atau tips sih buat aku kalau misal mau hunting pasar. Komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah salah satu hal yang penting banget. Karena kalau misal kalian hunting pasar tanpa adanya komunikasi sama pedagang atau objek yang kalian akan foto, itu bakal membuat mereka menginterogasi ya, atau gimana ya, kayak mereka malah takut gitu, malah gara-gara ada keadaan kita gitu. Nah, komunikasi ini adalah salah satu hal yang penting buat aku, karena kita bisa tahu ada pendekatan terlebih dahulu sebelum kita ngefoto orang itu gitu. Mungkin kita bisa minta izin, halo pak, selamat pagi, permisi pak, kita mau izin mau foto bapak untuk tugas kuliah lah. Padahal ya nggak ngerjain tugas kuliah, cuman gimmick-gimmick doang gitu loh. Jadi itu adalah salah satu tips sih buat aku kalau misalnya mau hunting pasar, itu komunikasi terlebih dahulu. Sempet aku sampai sekarang itu kenal sama orang pedagang ikan asin. Nah, setiap 3 tahun terakhir, setiap tahunnya aku punya footage-nya orang itu. Nanti aku kasih cuplikannya. Kayak skripsi ya? Yo, sukses. Semoga jadi sarjana. Sukses ya. Amin. Jadi anak soleh. Amin.
di dalam keranjang. Mantap. Jadi aku setiap tahun itu ketemu sama orangnya gitu. Karena orangnya juga baik, orangnya juga punya vibes yang benar-benar positif, membuat orang di sekitarnya itu lebih terdorong, termotivasi untuk semangat. Jadi menurutku orangnya baik banget. Oke, mungkin ada pertanyaan, Bang, alat yang dibawa untuk hunting pasar itu kayak gimana sih? Apa kita harus bawa barang yang banyak ya buat ke pasar gitu? Itu sebenarnya nggak perlu banget. Kalian nggak butuh banget alat yang banyak. Tapi tergantung produksi kalian ya. Kalau misalnya produksi just only hunting pasar, butuh cuman kamera sama lensa doang gitu. Kalian nggak butuh yang lain, misal monitor eksternal atau dan lain sebagainya, karena itu membuat mereka itu kayak semacam hal yang aneh gitu loh. Jadi kalau misal kalian bawa cuman lensa sama kamera, itu menurutku hal yang aman buat mereka. Jadi seperti itu, bawa barang yang kalian butuhkan dan bener-bener compact, sedikit lah gitu. Jadi mungkin kalian bisa bawa tas selempang, tas backpack atau tas yang lain. Jadi jangan terlalu banyak banget alat yang kalian bawa. Dan juga mungkin bakal menyusahkan kalian sendiri kalau misalnya ketika mau hunting pasar. Terus di pasar juga kalian harus menjaga keamanan dari alat kalian. Jadi keamanan itu di pasar itu sangat rawan juga ya, untuk mungkin penjabretan ataupun pencurian dan lain sebagainya. Jadi menurutku mending bawa alat yang kalian butuhkan biar kalian aman lah dari pencurian dan lain sebagainya. Nah, Bang, settingan kamera. Oke, settingan kamera yang menurutku cocok banget di hunting pasar ini adalah salah satunya autofocus. Nah, kalian bisa pakai autofocus tercepat dari kamera kalian karena momen di pasar itu emang cepet banget. Jadi kalau mau nggak mau juga harus pakai autofocus. Jika lensa kalian tidak punya autofocus, kalian bisa pakai manual focus. Tetapi kalian harus benar-benar cepat. Jadi benar-benar gercep lah tangan kalian untuk ngatur rolling dari lensa kalian. Jadi menurutku settingan kamera yang paling penting adalah autofocus. Terus yang kedua adalah exposure. Jadi usahakan exposure-nya itu tidak under exposure atau over exposure karena bakal merusak dari visual storyteller dari hunting pasar kalian. Jadi terus yang ketiga adalah kalian bisa menggunakan S-Log atau Cinelog atau V-Log karena itu bakal mendapatkan dynamic range yang sempurna antara highlight, shadow dan lain sebagainya. Jadi benar-benar visual dynamic range-nya itu benar-benar perfect. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah soal audio. Nah, aku biasanya kalau misal mau hunting pasar itu aku menggunakan microphone shotgun tipikal Komika itu karena bakal memudahkan agar kita menangkap suara dari momen mereka ketika kita mau interaksi. Nah, seperti itulah beberapa tips yang menurutku penting banget. Pokoknya yang paling penting adalah gunakan alat seminimalis mungkin agar kalian tidak terlalu kerepotan. Dan juga yang kedua adalah komunikasi. Komunikasikan ke orangnya terlebih dahulu. Kalau misal kalian mau ngefoto orangnya, minta izin. Pokoknya yang penting komunikasikan terlebih dahulu. Misal takutnya ganggu mereka lagi berjualan atau ganggu orangnya, jadi seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Bang, kalau misalnya kita hunting foto, kita hunting street fotografi atau hunting pasar, itu lensa yang rekomendasi itu lensa apa sih, Bang? Nah, aku ada salah satu rekomendasi kalau misal teman-teman mau hunting pasar. Salah satu lensanya adalah RF70-200 mm milik Canon ini, f4. Nah, jadi lensa ini benar-benar compact banget dan ukurannya benar-benar ringan banget di jajaran lensa tele 70-200. Kenapa aku milih lensa ini? Karena lensa ini benar-benar sangat fleksibel kalau misalnya kalian mau foto dari jarak dekat dan juga jarak jauh. Karena kalau misalnya street fotografi atau hunting pasar, kalian butuh banget momen-momen mereka secara candid tanpa mereka tahu posisi kita itu lagi di mana gitu. Jadi momen candidnya itu dapat karena dengan equivalent 200 mm itu cocok banget sih dengan menggunakan lensa ini. Rekomendasi kalau misal kalian mau hunting pasar. Dan ini ada beberapa foto dan videonya, dan ini ada beberapa hasilnya yang menurutku secara image quality-nya bagus banget dan juga minim chromatic aberration, dan yang paling penting adalah ini ringan dan autofocusnya cepat. Oke, terima kasih banyak buat Canon Indonesia yang udah support dari beberapa alat dari Canon EOS R6 Mark II dan juga beberapa lini lensanya. Sangat membantu aku buat explore pasar. Terima kasih Canon Indonesia, good job, nice. Oke, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. See you guys, great no matter what. Bye bye. You gotta have gratitude, a great attitude, and a positive mind when you do what you do. You gotta have gratitude, a great attitude, and a positive mind to make it do what it do. You gotta have gratitude, yeah, a great attitude, and a positive mind when you do what you do. Yeah, do what you do. I woke up this morning, wiped the